Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikarenakan jam sudah menunjukkan jam 8 lewat 9 dan peserta sudah lumayan banyak yang masuk, kita mulai saja ya pelajaran kita, dars kita pada malam hari ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Amma ba'du. Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas sifat ya ridho bagi seorang muslim terhadap apa-apa yang menimpanya baik dari segi kebaikan maupun keburukan ya. Dan itulah sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim apabila dia ingin menjadi seorang muslim yang ideal. Nah, sifat berikutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah taala adalah al al-awwab, al-awwab ya, yaitu senantiasa kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah apabila dia jatuh ke dalam kemaksiatan. Nah, ya, ya sebelumnya apakah dari peserta ada yang ingin membaca nas kitab? Apabila ada, falyatafadhal. Ada yang mau mencoba baca? Ana Ustaz. Baik, tafadhal. Nah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alif rahimahullahu taala. Langsung Ustaz ya. Ya, langsung aja. Waqad taghasya nafsal mu'mini atharatun min ghaflatin fata fatazallu bihil qadamu au yaqa'u fi taksirin la yaliku bil mu'minil basiri al al muti'il khabithil khashi'i walakinnahu sira'a walakinnahu sira'ani Nah, ma ma yatadzakkaru wa yantab wa yud wa yud wa hmm. apa itu Ustaz? Wayat Wa hmm, yatadzakkaru. ya wayata ma yatadzakkaru wa yatanabaha Nah, wayan taf wayun tafadu min ghaflatihi wayun khali'u min zillatihi wa yastaghfiru min taksirihi wa yu wa yubawwibu wa yu'awwibu ila hama rabbihi ila hama rabbuhu al nah. al Al-amin. al amini Nah, mukhbitan nadiman mustaghfiran. Kelas. nah. Silakan dibaca ayatnya al-akh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina taqaw idza massathum Idza ta'ifatun massahum, idza massahum.
idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Baik, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Akh Muhammad Shiddiq yang telah bersedia untuk membaca. Baik ya, kita akan ya gali dari segi i'rabnya. Ya, seperti biasa kemarin saya telah menjelaskan bahwasannya di setiap subjudul dari kitab ini ya merupakan suatu khobar dari mubtada yang dibuang ya. Kebetulan di sini khobarnya awwabun. Nah, berarti mubtadanya ya dibuang, yang kemarin kita takdirkan ya adalah al-muslimu. Al-muslimu ya. Kalau kita sebutkan mubtadanya berarti menjadi al-muslimu awwabun. Al-muslimu awwabun ya. Dan saya jelaskan juga alasannya kenapa kita mentakdir ya menyebutkan mubtada yang dibuangnya itu adalah al-muslim, dikarenakan beberapa hal. Yang pertama dari judul kitab ini yaitu Syakhsiyatul Muslim, dan juga ya dari pembahasan-pembahasan sebelumnya yang berkaitan tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Baik. Nah, kemudian al-muallif hafizallahu taala berkata, nah, waqad taghsha nafsal mu'minu waqad taghsha nafsal mu'mini atharatun min ghaflatin. Waqad taghsha nafsal mu'mini atharatun min ghaflatin. Nah, wa di sini ya seperti biasa yang kemarin saya jelaskan, kalau ada setiap wa ya huruf waw dalam awal faqrah, dalam suatu awal dalam awal suatu paragraf, di awal suatu paragraf, maka wa di sini merupakan wa istinafiyah ya, wa istinafiyah atau wa ibtidaiyah, yakni waw ya, waw pembuka, waw pembuka. Dalam bahasa Arab disebutnya al-waw al-istinafiyah atau al-waw al-ibtidaiyah. Ya, sebagian ulama nahwu membedakan antara dua waw tersebut ya, sebagian yang lain mengatakan sama saja, tidak ada bedanya. Qad, nah, qad di sini ya, qad di sini merupakan suatu huruf ya yang dia biasanya masuk kepada fi'il, yang dimana menjadi ciri khas bahwasannya suatu kalimat yang dimasuki oleh qad merupakan fi'il. Nah, hal ini bisa kita temukan di dalam kitab Al-Ajrumiyah ya. Di antara salah satu tanda ciri-ciri fi'il adalah dimasuki oleh qad, dimasuki oleh qad. Nah, makanya kita katakan kata setelah qad merupakan fi'il. Qad taghsha, qad taghsha. Nah, kemudian qad ini wadhifahnya ya, kerjaannya bermacam-macam, tergantung kepada fi'il apa dia masuk. Nah, kalau misalnya dia masuk kepada fi'il madhi ya, maka ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, qad di sini dia menjadi taukid ya, menjadi taukid sebagai penguat ya bagi fi'il setelahnya. Ya, dan ini yang sering kita temukan ya di beberapa contoh dalam bahasa Arab. Misalnya qad qama Zaidun. Qad qama Zaidun. Nah, telah berdiri Zaid. Sungguh telah berdiri Zaid. Ya, sungguh telah berdiri Zaid. Nah, bisa jadi ya bukan diartikan sebagai taukid ya, melainkan ya menunjukkan kepada liqurbiz zaman ya, menunjukkan kepada dekatnya suatu zaman fi'il tersebut terjadi ya. Contohnya misalnya yang kita sering dengar pada iqamah ya, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah ya. Sungguh ya salat telah didirikan. Kalau secara harfiah kita akan artikan seperti itu, sungguh salat telah didirikan. Padahal salatnya belum didirikan. Nah, kata para ulama, qad di sini ya
menunjukkan kepada litaqarrub ya, untuk kedekatan waktu fiil tersebut ya, sehingga apa namanya, saking dekatnya ya waktu fiil tersebut, maka kita menggunakan kata qad sebelum fiil madhi tersebut. Ya, qad qamatis shalah. Ya, padahal sholatnya belum didirikan ya, melainkan sedikit lagi akan didirikan ya. Nah, kalau misalnya qad di sini ya masuk kepada fiil al-mudhari' ya, maka wadhifahnya bisa menjadi 3 ya, bisa menjadi 3. Yang pertama ya, bisa untuk litakid juga, litaukid ya, sebagai taukid, bentuk penguatan. Nah, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad ya'lamullahu alladziina yatasallaluna minkum liwadza ya, sungguh Allah telah mengetahui ya orang-orang dari kalian yang mengendap-endap ya, mengendap-endap dalam firman Allah ya. Nah, qad di sini qad ya'lamullah, sungguh Allah telah mengetahui. Nah, jadi kadang qad masuk kepada fi'il mudhari' akan tetapi artinya sebagai penguat. Dan ini banyak di Al-Qur'an, dan jangan sampai kita ya salah artikan dikarenakan kita buta dalam bahasa Arab, sehingga kebanyakan dalam contoh ya, beberapa contoh apabila qad masuk kepada fiil mudhari' artinya tuh litaklil, artinya litaklil ya, merupakan menunjukkan kepada sesuatu yang sedikit atau jarang terjadi. Nah, akan tetapi hal tersebut ya tidak bisa dipukul rata. Memang kebanyakan qad apabila masuk ke dalam fi'il mudhari itu menunjukkan litaklil ya, menunjukkan kepada hal yang jarang terjadi. Ya, akan tetapi ada pada suatu saat ada pada beberapa kejadian, beberapa kalimat yang dimana qad apabila masuk ke dalam fi'il mudhari' maka dia menunjukkan kepada taukid. Contohnya seperti firman Allah yang saya sebutkan tadi, ya. Dan yang kedua yang tadi saya sebutkan ya, qad apabila masuk kepada fi'il mudhari' maka dia menunjukkan kepada at-taqlil ya, sesuatu yang jarang terjadi atau terjadi tapi nggak terlalu sering ya, nggak terlalu sering. Misalnya ya, misalnya qad yanjah al-kaslan ya, qad yanjahul kaslan ya. Ya bisa jadi seorang yang malas itu ya, seorang yang malas itu dia sukses. Nah, akan tetapi peristiwa tersebut jarang terjadi. Nah, atau sebaliknya ya, qad apabila masuk ke dalam fi'il mudhari bisa menunjukkan kepada at-taktsir ya, tapi ini yang paling sedikit kata para ulama nahwu, ini yang paling jarang. Apabila qad masuk ke dalam fi'il mudhari menunjukkan kepada taktsir ya, atau sesuatu yang banyak terjadi ya, tapi kata para ulama nahwu hal ini jarang terjadi ya apabila qad masuk ke dalam fi'il mudhari ya. Nah, kemudian waqad taksya di sini dia dari fi'il ghasyiya yaksya, dan di sini dia ya fi'ilnya taksya dikarenakan fa'ilnya muannas. Nanti akan kita lihat ya. Waqad taksya nafsal mu'mini. Nafsa di sini ya dibacanya mansub dikarenakan dia maf'ul bih, bukan dikarenakan dia fa'il. Bukan dikarenakan dia fa'il. Nah, kalau kita ya baca beberapa kitab modern ya atau kitab muasirin, kadang muallif kitab tersebut ya memberikan harokat terakhir walaupun cuma satu ya, apabila di sana terjadi iltibas ketika kita ingin membacanya, seperti kasusnya di kalimat ini. Waqad, kalau seandainya fathah dalam kata nafsa di sini dihilangkan, mungkin sebagian kita akan membaca waqad taksya nafsul mu'mini dengan menjadikan nafs sebagai fa'il. Ustaz, emang bisa menjadikan nafs sebagai fa'il padahal nafs itu ya tidak ada alamat ta'nisnya ya, akan tetapi fi'ilnya muannas.
Jawabannya, nah, nafs walaupun tidak ada alamat ta'nisnya, tapi dia dihukumnya sebagai muannas majazi. Sebagai muannas majazi. Banyak di Al-Qur'an ya, kata nafs ya, dia ketika menjadi mausuf atau menjadi fa'il dari suatu fi'il, maka dia dihukuminya muannas. Ya, misalnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Di sini Allah ya mensifati nafs di sini ya dengan sifat muannas, an-nafsul mutmainnah. Mutmainnah. Nah, nah, dikarenakan terjadinya iltibas ya, takut keliru, takut kesaru ya, takut kesaru, maka di sini muallif kitab ya, jazakumullahu khairan, memberikan harokat akhir ya, harokat akhir pada kata nafs supaya tidak terjadi kekeliruan dalam membaca ya. Nah, nafs di sini ya, tadi saya bilang ya dibaca mansub dikarenakan dia maf'ul bih. Nah, dan dia juga mudhof ya. Al-mu'mini dibaca kasr dikarenakan dia mudhof ilaih. Nah, dikarenakan dia mudhof ilaih. Nah, atharatun. Atharatun di sini ya. Atharatun di sini dia menjadi fa'il dari taksya. Dia menjadi fa'il dari taksya. Min ghaflatin. Ya, min ghaflatin ya biasa jar majrur ya. Nah, di sini kita bisa menemukan beberapa keunikan dalam bahasa Arab yang dimana di sini kalau kita perhatikan waqatak syanafsal mu'mini atharatun ya, dimana susunannya tidak seperti biasanya, yang dimana kalau yang kita pelajari dalam bahasa Arab setiap ada fi'il pasti ya di datang setelahnya fa'il, setelah fi'il datang setelahnya fa'il, kemudian diiringi dengan maf'ulun bih, kemudian diiringi dalam maf'ulun bih. Nah, tapi di sini kasusnya beda. Di sini fi'il dulu, kemudian maf'ul bih, kemudian baru fa'il. Ya, fi'il dulu, maf'ul bih, baru fa'il. Nah, apakah hal ini diperbolehkan dalam bahasa Arab? Jawabannya iya, ya. Jawabannya iya. Dibolehkan kita mendahulukan maf'ul bih daripada fa'il ya apabila tidak terjadi kekeliruan ketika membacanya. Ya, tidak terjadi kekeliruan ketika membacanya. Nah, dikarenakan alamat i'rabnya pada fa'il maupun maf'ul bihnya ya, pada fa'il maupun maf'ul bihnya muqaddarah ya, muqaddarah. Nah, kalau misalnya terjadi hal seperti itu, maka tidak boleh kita mendahulukan ya maf'ulun bih atas fa'il. Ya. Misalnya kasusnya keadaan yang di mana tidak boleh kita mendahulukan maf'ul bih atas fa'il. Contohnya dalam kata berikut ya, daraba Musa Isa. Daraba Musa Isa. Nah, kalau kita perhatikan di contoh daraba Musa Isa. Nah, Musa merupakan ya suatu isim yang dia isimnya isim di akhir katanya ada alif maksurah, sehingga kita tidak mengetahui harokat akhir ya dari kata tersebut. Begitu juga dengan Isa, ya, isimnya diakhiri dengan alif maksurah. Nah, sehingga kalau kita mau memberikan i'rab kepada dua kata tersebut, maka ya harus menggunakan alamat i'rab yang muqaddarah ya, alamat i'rab yang muqaddarah yang tersembunyi. Nah, oleh karena itu ya kata para nuhat, kalau kasusnya seperti ini ya contohnya yang dimana kita tidak bisa membedakan mana fa'il mana maf'ulun bih, maka tidak boleh bagi kita untuk mendahulukan maf'ulun bih atas fa'il. Tidak boleh mendahulukan maf'ulun bih atas fa'il. Baik. Nah, ya kemudian fatazilu bihil qadam ya, fatazilu bihil qadam. Nah, fa di sini merupakan fa
eee, atof ya, fa'atof, maka kemudian fatazillu ya, dari tazillu di sini dari kata zalda yazillu, ya zalda yazillu. Na'am. Dan, fiilnya juga muannas dikarenakan fa'ilnya nanti ya merupakan suatu isim yang dia dihukumi sebagai muannas. Fatazillu bihil qadamu, fatazillu bihil qadamu. Nah, qadamu di sini jadi fiil untuk ya, fiil untuk fiil tazillu ya. Al-qadamu di sini jadi fa'il untuk fiil tazillu. Au yaqa'u fi taqsirin, au yaqa'u fi taqsirin. Nah, au juga menjadi, harf ataf ya, yaqa'u fi taqsirin. Yaqa'u ya dia dibaca marfu dikarenakan ya tidak ada padanya an-nawasib dan juga al-jawazim. Fi taqsirin ya, taksirin dibaca kasrah dikarenakan ya majrur bi fi. Au taqsirin la yaliqu bil mu'minil basiril muti'i al khabitil khashi'i ya, la yaliqu. Nah, la di sini la di sini merupakan la nafiyah bukan la nahiyah. La di sini merupakan la nafiyah atau sebagian nah, eee, afwan, 6 disebut la nafiyah bukan la nahiyah. La yaliqu, yaliqu di sini ya fi'il mudhari' yang di mana, eee, fa'ilnya tersembunyi ya, fa'ilnya tersembunyi. Bil mu'mini ya, bil mu'minil basiri, bil mu'mini, mu'min di sini majrur dengan ba, al basiri ya sifat untuk mukmin, kemudian al muti'i juga sifat, al khabiti juga sifat, al khasyi'i juga sifat untuk al mukmin. Nah, sekarang saya mau tanya, la yaliqu. Yaliqu di sini kan suatu fi'il ya. Fa'ilnya yang mana? Ada yang tahu apa fa'il dari yaliqu? Kalau ada yang tahu silakan jawab. Ada yang mau mencoba jawab? Fa'il dari yaliqu? Ya. Naam, ya. Fa'il dari yaliqu di sini ya adalah dhamir ah mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila taqsirin ya, yaitu dhamir mustatir ya jawazan ya taqdiruhu huwa kembali kepada taqsirin ya, kembali kepada taksir ya, kembali kepada taksir. Jadi perbuatan taksir di sini ya tidak layak bagi seorang mukmin yang al-basir, yang dia ya mempunyai ilmu ya, yang dia bisa melihat dengan ilmu, al-muti'i, dan dia juga ya taat, al-khabiti, yang dia senantiasa ya tunduk, al-khasyi, dan senantiasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dilanjutkan ya, oleh perkataan mualif, walakinnahu sur'anu ma yatadzakkaru wa yatanabbahu wa yantafidu min ghaflatihi. Walakinnahu ya, lakin di sini eh, lakin di sini merupakan akhwat akhwat inna dikarenakan nunnya bertasydid. Nah, nunnya bertasydid ya. Kalau eh, nunnya tidak bertasydid atau lakin ya, lakin merupakan huruf ataf bukan akhwat dari inna. Walakinnahu ya, walakinnahu. Nah, karena dia termasuk dari akhwat inna, maka dia mempunyai isim dan juga mempunyai khabar ya. Isimnya di sini domir ya, domir muttasil ya.
fi mahalli nasbin ismu inna ismu lakinnah. Kemudian sur'anu di sini menjadi khabarnya. Sur'anu menjadi khabarnya. Sur'anu ma yatadzakkaru wa yatanabbahu wa yantafidu min ghaflatihi. Naam. Uh, Sur'anu di sini ya, dia ala sighah fu'lan, ala sighah fu'lan. Ala sighah fu'lan ya. Sur'anu ma di sini ya, ma di sini bisa kita katakan sebagai ma zaidah. Ma zaidah sebagai penyambung antara isim dan fi'il. Eh, sebagai wasilah untuk apa namanya? Mengidhofahkan isim dengan fi'il. Walakinnahu sur'anu ma yatadzakkaru wa yatanabbahu wa yantafidu min ghaflatihi. Nah, dikarenakan setelah ma ya merupakan kumpulan dari beberapa fi'il, sedangkan sur'an itu merupakan suatu isim, maka dibutuhkan wasilah untuk mengidhofahkan isim tersebut kepada fi'il. Di dalam kasus ini menggunakan ma ya, menggunakan ma. Sur'anu ma yatadzakkaru wa yatanabbahu wa yantafidu min ghaflatihi ya. Kemudian dilanjutkan dengan wa yankhali'u min zallatihi. Wa yankhali'u in khala'a yankhali'u ya. In khala'a yankhali'u. Wa yankhali'u min zallatihi. Nah, masih dilanjutkan dari fi'il-fi'il sebelumnya. Kemudian wa yastaghfiru min taqsirihi ya. Sama juga masih ma'tuf dari fi'il-fi'il sebelumnya. Wa yastaghfiru min taqsirihi wa ya'ubu. Wa ya'ubu. Nah, ya'ubu di sini merupakan fi'il dari aba ya'ubu ya. Aba ya'ubu. Merupakan bentuk mudhari dari fi'il aba ya. Aba ya'ubu. Yang artinya kembali ya. Wa ya'ubu ila hima ila hima rabbihil amini mukhbitan nadiman mustaghfiran ya. Hima di sini merupakan suatu isim dari fi'il hama yahmi ya. Hama yahmi ya. Hima di sini bisa kita katakan bentuknya masdar dari fi'il hama yahmi ila hima rabbihi, kepada perlindungan Tuhannya al-amini, yang maha memberikan perlindungan ya, yang maha memberikan perlindungan. Mukhbitan nadiman mustaghfiran ya. Mukhbitan dan nadiman dan mustaghfiran ya. Mukhbitan yang pertama ya, yang pertama mukhbitan kita bisa katakan ya bahwasannya i'rabnya adalah hal. I'rabnya adalah hal ya. Dikarenakan telah terpenuhinya ya beberapa rukun hal, yang dimana di sana ada ya, ada amilul hal yaitu berupa fi'il, dan juga ada ya shahibul hal ya, yang dimana shahibul halnya di sini merupakan fa'il dari ya'ubu ya, fa'il dari ya'ubu ya, yang kembali kepada al-mu'min, yang kembali kepada al-mu'min. Nah, kemudian nadiman ya, nadiban bisa kita katakan ya sifat untuk mukhbitan ya, atau bisa kita katakan hal yang kedua ya untuk mukmin ya, untuk mukmin ya, hal yang kedua untuk mukmin ya. Sama kasusnya seperti mustaghfiran juga ya. Bisa kita katakan bahwasanya itu sifat ya untuk mukhbitan, atau bisa kita katakan hal yang ketiga untuk mukmin ya, hal yang ketiga untuk mukmin. Nah, ya. Kemudian kita terjemahkan ya. Ada yang mencoba mau mencoba menerjemahkan dari peserta? Kalau ada yang mau silakan, tafadhol.
Toib ya. Ya udah kita terjemahkan ya secara bersama-sama. Wa qad takhsha. Tafadhol, ada yang mau? Boleh, Ustaz. Syekh Afan. Tafadhol. Nah, dari awal, Ustaz ya. Wa qad taghsha nafsal mu'mini atharatan min ghaflah. Dan sungguh telah taghsya apa tadi, Ustaz? Taghsya dari kata ghasya yakhsha, menutupi ya, menutupi. Ya, sungguh telah menutupi jiwa-jiwa orang yang beriman atharatan min ghaflah. Atharatun min ghaflatin ya. Atharatun min ghaflatin. Karena sebab lalai. Atharah merupakan ya akar dari asar ya, asar. Atharatun bisa asarun, bisa atharatun. Efek ya. Efek efek. Efek dari kelalaian. Waqad taghsha nafsal mu'mini atharatun min ghaflatin. Sungguh telah banyak menutupi jiwa orang-orang yang beriman itu karena efek kelalaian. Kemudian fatanazzalu fatazillu bihil qadamu. Fatazillu bihil qadam, maka kaki yang berpijak itu tergelincir ya. Fatazillu bihil qadamu au yaqa'u fi taksirin, atau jiwa tersebut akan jatuh kepada kerugian gitu ya. Atau kita bisa artikan kepada kemalasan dalam beribadah, taksir ya. Kulluna muqassirin ya. Nahnu nasma katsiran min masyayikhina. Kulluna muqassirun ya. Kulluna muqassirun. Setiap kita pasti muqassir ya, malas dalam beribadah, susah untuk beribadah. Dalam bentuk tawadhu dari para masyayikh kita. Hafizahumullah taala. Ustaz. La yaliqu bil mu'minil basiri, tidak layak bagi seorang yang berilmu ya, al-muti'i, yang taat kepada Allah, al-khabiti, al-khashi'i. Khabit apa, Ustaz? Khabit min muradifil khashi', nafsul ma'na. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahu sur'anu ma yatadhakkaru wa yantabihu wa yatanabbahu wa yantafidu min ghaflatihi. Akan tapi selayaknya seorang yang beriman itu bersegera untuk mengingat dan memperingati dirinya, wa yantafidu min ghaflatihi. Yantafid apa? Intafadha. Bangkit. Yantafidu. Fadhah ya. Dan hendaknya bangkit dari kelalaiannya dengan segera. Wa yankhali'u min zallatihi, dan dia melepaskan diri dari kesalahannya.
wa yastaghfiru min taqsirihi, dan beristighfar dari kekurangan dan kesalahannya. Naam. Wa yaubu ila hama hima hama Naam, hima. himayah. Naam. Dan dia kembali kepada naungan Allah gitu kali ya. Naam. Kembali kepada naungan Allah min rabbihi al-amini, yang maha melindungi, mukhbitan daiman mustaghfiran, dalam keadaan khusyuk dan senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, Jazakallahu khairan ya Syekhana Syekh Afan. Wa barakallahu fikum. Naam. Ya, begitulah tadi ya kurang lebih dari terjemahan Nas yang dibawakan oleh al-muallif pada bab Awwab ini, yang dimana selayaknya seorang mukmin memiliki sifat Awwab atau tawwab ya, bisa kita katakan awwabun atau tawwabun ya. Sifat senantiasa kembali kepada Allah. Ya, senantiasa kembali kepada Allah apabila berbuat suatu kesalahan ya. Dan juga senantiasa tawwab, bertobat kepada Allah apabila kita melakukan suatu hal yang dapat membuat Allah menjadi murka, yang dapat membawa murka Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tidak ada satupun seorang muslim di dunia ini ya yang dia maksum dari kesalahan-kesalahan, baik kesalahan yang kecil maupun kesalahan yang besar. Ya, semua dari kita mempunyai kemungkinan untuk jatuh kepada kesalahan ya, yang kecil maupun yang besar. Oleh karena itu, ya, senantiasa apabila kita jatuh kepada suatu kesalahan, maka hendaknya kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kita menjadi seorang muslim yang ideal. Menjadi seorang muslim yang ideal yang dimana Rasulullah SAW pernah bersabda ya, kullukum khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Ya, setiap dari kalian adalah ya seorang yang sering berbuat kesalahan. Di sini Rasulullah SAW menggunakan sighah mubalaghah. Ya, bukan hanya khati, melainkan khata ya, sering berbuat salah. Wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang senantiasa bertaubat setelah berbuat kesalahan tersebut. Nah, tentunya ya setiap kita jatuh kepada suatu kesalahan, kemudian kita bertaubat dan kita jatuh kepada kesalahan yang sama, kemudian kita bertaubat lagi, kemudian jatuh lagi, kemudian bertaubat lagi, hal tersebut lebih baik ya, hal tersebut lebih baik daripada kita jatuh kepada suatu kesalahan ya, kemudian kita bertobat kemudian jatuh lagi pada suatu saat, namun kita tidak mau kembali, tidak mau bertobat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita belum bertaubat dari maksiat yang telah kita lakukan. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, semoga Allah mewafatkan kita semua ya, baik saya maupun para hadirin ya, dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. amin ya Allah. Itulah ya merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang dia ingin menjadi seorang muslim yang benar-benar dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang dimana sifat awwab di sini ya merupakan sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, sungguhnya Allah menyertai orang yang senantiasa bertobat dan juga senantiasa bersuci. Nah, kemudian al-muallif menyebutkan atau membawakan suatu ayat dalam Al-Qur'an yang dimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ya, sungguhnya seorang yang bertakwa idza massahum ta'ifun, apabila ya menimpa mereka ta'ifun, ya. Ta'ifun di sini kita artikan bisikan, ya. Walaupun datang dari akar kata tofa yatufu, ya. Isim fa'ilnya ta'if, yang dimana merupakan arti dari bisikan. Kenapa disebut ta'if? Dikarenakan bisikan setan itu ya pasti senantiasa mengitari hati seorang muslim, senantiasa menghantui hati seorang muslim. Nah, apa yang akan dilakukan oleh orang yang bertakwa apabila dihantui oleh bisikan minasyaiton, dari syaiton? Jawabannya tadzakkaru, ya. Maka dia senantiasa ingat kepada Allah. Fa idza hum mubsirun, dan kemudian dia ya langsung menjadi mubsir, dia melihat ya sebab melihat akibat, dan dia melihat pahala ya dari perbuatan apabila dia melakukan hal yang diajak oleh syaitan tersebut, dan apabila dia meninggalkan ajakan syaitan tersebut. Ya, kalau dia melakukannya, dia maka akan mendapatkan dosa yang dapat membawa dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu salamata wal afiyah, ya. Dan kemudian apabila dia meninggalkan perbuatan tersebut, dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk kepada golongan orang-orang yang memiliki khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu hal ini merupakan suatu sifat ya yang sangat berat dimiliki oleh seorang muslim, sehingga Allah mensifati orang yang memiliki sifat ini ya merupakan termasuk golongan orang-orang yang bertakwa, termasuk ya orang-orang yang bertakwa. Saking tingginya sifat ini, saking sulitnya sifat ini dimiliki oleh setiap muslim. Karena tidak setiap muslim ketika dia ditimpa bisikan dari setan, dia mampu untuk mubsir, ya, dia mampu untuk melihat akibat dari perbuatan yang dia lakukan tersebut, ya. Mungkin kebanyakan orang bakal tergoda atau ya mungkin dia sejenak terbesit dalam hatinya rasa takut, akan tetapi rasa takut tersebut kalah dengan bisikan syaitan tersebut. Nah, nah, bagaimana cara kita menimbulkan perasaan tersebut, ya, perasaan akibat apabila datang bisikan setan kepada kita, kemudian kita merasakan akibat ya dari perbuatan tersebut, tentunya dengan senantiasa kita memiliki rasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau disebut dengan muraqabatullah. Ya, kalau kita memiliki rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wallahi dimanapun ya, kapanpun ya, dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya, maka setiap kali kita terbesit untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka dalam hati kita akan kata bahwasanya Allah Maha melihat, Allah akan melihat perbuatan yang kita lakukan, ya, sehingga kita tidak jadi melakukan kemaksiatan tersebut, ya, sebagaimana perkataan seorang penyair, ya, idza ma khalauta fi raibatin bi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ilal isyani fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqadh dhalama yarani. Ya, seorang penyair pernah berkata, idza ma khalauta fi raibatin, apabila kamu sedang bersendirian ya dalam keraguan dalam hatimu,
ya, bidzulmatin, ya, dalam keadaan yang gelap, ya, dalam keadaan yang gelap. Oh, udah lengkap tuh, lengkap kesempatan untuk seseorang bermaksiat. Ketika dia sendirian, ya, terus jiwanya ragu-ragu, tidak dalam keadaan iman yang sempurna, ya. Kemudian dalam kegelapan yang di mana seseorang mungkin tidak bisa melihatnya, ya. Wan nafsu da'iyatun ilal isyani. Kemudian, ya, jiwa kita mengajak kepada untuk bermaksiat, mengajak kepada kemaksiatan. Nah, kemudian obatnya untuk kita dapat melawan ajakan tersebut apa? Kata penyair tersebut, ya, fastahi min nadharil ilah. Ya, maka hendaknya kamu malu dengan, ya, dengan penglihatan Allah Subhanahu wa taala, yang di mana Allah lah Maha melihat, ya. Allah Maha melihat, dan Allah lah yang melihat perbuatan kita. Walaupun makhluk tidak melihat perbuatan kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat kita. Kemudian waqul laha, dan katakanlah kepada jiwamu tersebut, innalladzi khalaqadz dzalama yarani. Sesungguhnya orang yang sesungguhnya yang menciptakan kegelapan sedang melihatku. Yang menciptakan kegelapan sedang melihatku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi pukulan telak, ya, bagi kita, ya, sehingga rasa keinginan kita untuk bermaksiat kepada Allah akan menurun atau akan hilang sama sekali dari jiwa kita. Nah, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan dari segi materi atau dari segi uh, bahasa Arab? Apabila ada pertanyaan, falyatafaddal. Paham, ya? Sepertinya tidak ada pertanyaan, ya. Kalau begitu kita lanjut sedikit, ya. Nah, di paragraf terakhir ini, ya, masih berkaitan dengan paragraf sebelumnya. Nah, ya, kita baca, fal ghaflatu la tarinu ala qalbin khafaqa bihubbillahi wa taqwahu walakinnaha tarinu 'alal qulubil lati a'radat an amrihi wa hudahu. Wa qalbul muslimis shadiqi mutafattihun dauman ilal istighfari wat taubati wal inabati mustarwihun abadan nasamatit ta'ati wal hidayati wat tuqa war ridwani. Naam. Wal ghaflatu, kemudian, ya, maka al-ghaflah, ya, ghaflah ini, ya, la tarinu, dia tidak akan memberikan bekas atau noda hitam, ya, ala qalbin, pada suatu hati. Tarinu di sini dari fi'il rona yarinu, ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, dari kata roda yarinu, artinya memberikan noda hitam dalam hati, ya. La tarinu ala qalbin, ya. Al ghaflah, maka kelalaian, ya, ghaflah, la tarinu ala qalbin, ya, tidak akan memberikan noda atas hati khafaqa bihubbillahi wa taqwahu, yang hati tersebut, ya, tergerak atau terpenuhi, ya, bihubbillahi wa taqwahu, dengan cinta kepada Allah dan juga takwa kepada Allah. Walakinnaha, ya, walakinnaha, hadis ini kembali kepada, ya, kepada ghaflah. Hadis ini dhamirnya kembali kepada al-ghaflah. Walakinna, akan tetapi ghaflah tersebut, ya, tarinu, akan memberikan noda alal qulub, atas hati-hati allati a'radat an amrihi wa hudahu,
Akan tetapi ghaflah tersebut akan memberikan bekas noda ya kepada hati-hati yang senantiasa a'radat an amrihi wa hudahu, ya, senantiasa berpaling dari perintah Allah dan juga petunjuk-petunjuknya, ya. Wa qalbul muslimi shadiqi, akan tetapi adapun hati seorang muslim ya, as-shadiqi yang jujur ya, pada keislamannya, pada keimanannya, mutafattihun dauman ya, mutafattihun dauman ya, senantiasa terbuka ilal istighfari ya, untuk istighfar, bertaubat kepada Allah, wa taubah, dan juga ya taubat, wal inabah, dan juga kembali kepada Allah, ya. Di sini al-muallif menggunakan kata mutafattihun, mutafattihun, ya, di mana mutafattihun ini berasal dari kata tafattaha yatafattahu, tafattaha yatafattahu, ya. Ya, sebenarnya bisa saja muallif menggunakan kata maftuhun, wa qalbul muslimi shadiqi maftuhun, dalam senantiasa terbuka, ya. Akan tetapi kenapa al-muallif menggunakan kata mutafattihun, dikarenakan ya fi'il tafattaha fi'il tafattaha dibandingkan dengan fataha, ya, fi'il tafattaha di sini lebih ablaq, eh, lebih indah dan lebih tepat penggunaannya, karena kata tafattaha itu artinya ya mekar, mekar. Misalnya tafattahatil azharu, ya, bunga tersebut sedang mekar. Nah, seakan-akan di sini mu'alif memberikan suatu isti'arah ya, dalam bahasa Arab ya, dalam ilmu balaghah disebut isti'arah, ya, seakan-akan hati seorang muslim itu seperti bunga yang mekar, yang dimana ya hati tersebut siap ya untuk beristighfar, ya, bertaubat, dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mustarwihun. Selain hati seorang muslim tersebut ya mutafattih, ya, hati tersebut juga mustarwih ya. Mustarwih di sini dari kata istarwaha yastarwihu, artinya mirip dengan mustarih ya, senantiasa nyaman ya dan tenang ya. Nyaman dan tenang. Mustarwihun abadan ya. Dia merasa nyaman selamanya. Nasamati ta'ati wal hidayati wat tuqa waridwan. Ya, nasamati di sini menjadi maf'ulun bih dari isim mustarwihun ya. Dan saya telah singgung pada pertemuan pertama bahwasannya ada suatu saat di mana isim fa'il ya itu bisa beramal seperti amalan fi'il ya, yang dimana dia bisa menasabkan maf'ulun bih, Nah, abadan di sini menjadi dzaraf zaman. Nasamati di sini menjadi maf'ulun bih untuk mustarwih ya. Maka seorang muslim hatinya senantiasa mustarwih, merasa nyaman dengan nasamati ta'ah. Nasama di sini dari kata nasmah, jamak dari nasmatun ya. Kalau kita artikan sekarang bisa kita artikan dengan vibe ya. Dengan vibes ketaatan dan juga hidayah serta ketakwaan dan juga ridho. Ya, itulah ya bentuk atau gambaran dari hati seorang muslim yang jujur atas keislamannya, jujur atas keimanannya, yang dimana hatinya tersebut senantiasa ya terbuka untuk pintu-pintu istighfar ya, terbuka untuk bertaubat ya, pintu taubat, dan juga terbuka untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak tertutup, tidak mati. Tidak seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ya. Hati-hati mereka ya, orang-orang kafir senantiasa ya terpenuhi dengan noda, diakibatkan atas apa-apa yang mereka kerjakan.
Nah, oleh karena itu seorang muslim ya apabila dia berbuat maksiat maka dia akan senantiasa beristighfar sehingga noda ya yang tadinya ya membekas di hatinya dikarenakan suatu maksiat akan hilang dengan istighfar yang dia ucapkan, dengan taubat yang dia perbuat dan juga dengan kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah dan apabila ada kesalahan maka datangnya dari saya dan juga dari syaitan. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan la husni hudurikum wa istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.